Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah karena kita dikumpulin di majelis ini. Alhamdulillah. Semoga tidaklah kita berkumpul di sini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, sekarang kita ini memasuki bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini bulan di mana manusia pilihan, manusia termulia lahir. Siapa, Bu? Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal. Bu, kita kan kadang kalau ulang tahun seneng nggak dirayain? Oh, anak kita inget nih ulang tahun kita nih, saudara kita inget kita ulang tahun, dirayain seneng nggak, Bu? Begitu juga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah setiap hari Senin itu puasa. Salah satu alasannya karena itu merupakan hari beliau dilahirkan. Hari apa, Bu? Hari Senin. Itu apa maksudnya? Ungkapan rasa syukur kepada Allah. Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kalau kita nih cinta sama Rasulullah, kita mau senengin hati Rasulullah, maka hadir di majelis-majelis maulid ya, Bu. Kita seneng nggak kalau banyak orang hadir? Kita buat acara ulang tahun nih. Ini ulang tahun kita nih, Bu, istilahnya bukan siapa-siapa. Kita nggak punya menyumbang sesuatu yang besar juga nggak seperti Rasulullah yang membawakan kepada kita Islam. Yang dimana Islam itu mengangkat derajatnya wanita. Bu, tidak ada yang mengangkat derajat wanita sebagaimana Islam mengangkatnya. Dulu perempuan itu dianggap seperti barang, gak ada harganya. Tapi dalam Islam bahkan surga di bawah telapak kaki seorang ibu. Jadi Islamlah yang memuliakan wanita. Maka dari itu kalau kita mau senengin hati Rasulullah, kalau kita mungkin kita belum bisa jadi orang yang lebih baik lagi, setidaknya kita ikut merayakan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini merupakan ungkapan rasa syukur kita. Oh, kita senang nih, kita cinta sama Allah dan Rasulnya. Buktinya apa? Ibu kalau punya anak, ini anak ngaku cinta sama ibu, tapi ibu sakit nggak perhatian. Ibu ulang tahun aja dia lupa, nggak ngucapin selamat, nggak kasih hadiah. Ibu percaya gak kalau dia cinta sama ibu? Percaya gak, Bu? Enggak, karena cinta itu butuh bukti. Ibu, kalau ibu misalkan seorang guru di sekolahan, lalu datang satu orang anak murid bilang, Bu, saya pinter matematika. Ibu langsung percaya gak? Begitu aja tanpa bukti nilainya bagus? Nggak bisa. Oh baik, kalau kamu memang pintar, coba kerjain soal ini. Kalau nilainya beneran bagus, rapotnya bagus, ujiannya bagus, maka kita baru
percaya kalau ini anak benar pinter matematikanya. Jadi nggak bisa Bu kita ngaku cinta Allah, cinta Rasulullah, tapi maulid aja di bid'ah-bid'ahin. Jangan ya Bu, jangan ikut-ikutan. Kalau ada saudara kita yang punya pendapat seperti itu, ya sudah, kita nggak usah ajak dia, biar dia sama pendapat dia. Kita mikirnya sederhana aja, kita lahir aja nih, kita ulang tahun sebagai ungkapan rasa syukur, kita seneng kok dirayain. Masa kita nggak ngerayain kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan kelahirannya Islam datang kepada kita, yang dengan Rasulullah lahir kita bisa kenal sama Islam. Benar gak Bu? Berarti ini nikmat luar biasa gak? Luar biasa. Bahkan Bu, kita ini jadi umat Rasulullah itu adalah sesuatu yang wajib untuk kita syukuri. Karena kenapa? Umatnya Rasulullah ini, atau kita sebut al-ummah al-Muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu keutamaannya luar biasa. Punya keutamaan yang gak dimiliki sama umat terdahulu. Apa salah satunya? Salah satunya ada bulan Ramadan, yang kalau kita ibadah di bulan Ramadan, amal ibadah kita dilipat gandakan. Banyak waktu-waktu yang dimana amal ibadah kita dilipat gandakan. Dan umat Nabi Muhammad insya Allah pada akhirnya akan berkumpul di surga semua, insya Allah. Tapi jangan sampai nggak dikenalin ya Bu. Kalau nggak dikenalin gimana mau masuk surga? Kalau nggak dikenalin nih sama Rasulullah, gimana mau masuk surga? Karena kenapa? Karena orang Islam itu dikenali nanti di padang mahsyar, yang kumpul itu ratusan juta bahkan miliaran manusia. Bayangin tuh Bu, padatnya gimana? Bayangin. Tapi bagaimana cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengenali umatnya? Dengan bekas air wudunya. Jadi kalau yang nggak pernah sholat gimana mau dikenalin? Nggak bisa. Kita kalau mau Rasulullah kenal sama kita nanti di hari akhir di padang mahsyar, biar bisa dapat syafaatnya. Kalau sholat aja nggak pernah, gimana mau dikenalin? Nanti dikira umat yang lain. Dan kalau kita mau semakin dekat dengan Rasulullah, maka perbanyaklah bersolawat. Apalagi ini bulan Maulid, banyak-banyak baca solawat sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sambil masak nih Bu, baca solawat, bisa gak Bu? Sambil nyetrika kan lama tuh Bu, baca solawat. Jangan ngoceh Bu, jangan ngoceh yang nggak penting. Ngoceh ngomongin tetangga si anu begini nggak usah Bu. Tuker jadi solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang ringkasnya. Terserah mau solawat apa aja, yang penting solawat. Mau yang sederhana seperti tadi, paling sederhana. Oh ibu lagi nyuci, baca solawat. Solawat itu bikin hati kita nih adem. Jadi kalau ibu bawaannya ngomel aja sama anak, baca solawat, biar adem Bu. Biar ibu bisa ridho sama anak ibu. Karena kalau ibu ridho sama anak ibu, maka Allah akan ridho dengannya. Dan insya Allah dia akan jadi anak yang baik. Tapi kalau ibunya tiap hari ngomel-ngomel, nggak ridho sama anaknya, gimana Allah mau ridho sama dia Bu? Maka dari itu keridhaan seorang ibu itu sangat penting untuk kebaikan anaknya. Jadi kalau ibu cinta nih sama anak ibu, ridhoin anaknya. Minta atau katakan, ya Allah, aku meridhoi anakku dengan sebenar-benarnya keridhaan. Aku meridhai anakku, sebut namanya Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan dengan keridhaan yang sempurna.
Walaupun ibu belum bisa ridho bener-bener, ngomong aja kayak gitu. Biar apa? Memancing, biar kita bisa ridho insya Allah. Jadi kalau di bulan Maulid ini isi dengan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta itu butuh yang namanya bukti. Coba aja kita nih, oh kita cinta sama Rasulullah, kita sejauh apa nih udah ngikutin Rasulullah? Bu tahu gak bu, anak zaman sekarang nih bu, kalau udah ngefans sama artis itu dia pakai baju apa aja diikutin, pokoknya gayanya apa semua diikutin, bahkan mungkin warna rambut pun diikutin. Betul gak bu? Kenapa? Cinta. Tapi sayang, cintanya salah arah. Tapi kalau dia cinta ke Rasulullah, maka dia akan semakin penasaran apa sih yang Rasulullah lakukan setiap harinya. Bagaimana sih penampilan Rasulullah. Kalau dia penasaran sama Rasulullah karena cintanya, maka dia akan ikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba aja kita lihat nih bu, di keseharian sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak. Rasulullah ngajarin kita dari mulai cara makan sampai cara ke air, ke mana, ke kamar mandi. Itu diajarin semuanya sama Rasulullah. Kita udah ngikutin belum bu? Oh masuk ke dalam masjid, tadi kaki mana duluan yang masuk? Kiri atau kanan? Apa lupa? Enggak ngeh. Nah, maka dari itu kita lihat aja nih, oh kita cinta nih sama Rasulullah, maka coba terapin apa yang Rasulullah ajarin di kehidupan kita sehari-hari. Oh tidur kita udah kayak tidurnya Rasulullah belum? Yang menghadap kemana bu? Ke kanan. Rasulullah mensunnahkan bersiwak, kita udah bersiwak belum? Ibu mau tahu bu, itu sikat gigi yang kita pakai tiap hari sama odol dibandingin sama siwak, khasiatnya lebih manfaat siwak untuk gigi kita lebih kuat jadinya. Jadi kalau kita biasa pakai siwak, insya Allah sampai tua giginya bagus. Niatin ikut sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siwak di mana belinya? Siwak banyak bu di toko-toko mungkin di Empang juga banyak, Empang Bogor yang lebih dekat. Toko-toko Arab aja tuh kadang suka jual siwak. Toko-toko yang jual-jual sejadah, tasbih biasanya juga jual siwak. Beli paling berapa bu? Buat ngikutin Rasul bu, buat ngikutin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah itu bersabda yang dimana intinya, kalau misalkan aku tidak memberatkan atas umatku, maka aku akan mewajibkan atas mereka bersiwak. Saking apa? Saking pentingnya siwak. Karena kenapa bu? Karena siwak itu kan ngebersihin gigi, mulut. Banyak penyakit-penyakit yang sumbernya itu karena gigi yang bolong. Yang bolong gigi, pala pusingnya 7 keliling. Betul gak bu? Karena kenapa? Karena gigi itu adalah bagian yang sangat penting untuk kita jaga. Salah satunya dengan pakai siwak. Karena siwak itu menurut penelitian aja, dia lihat pakai mikroskop itu bu, dia mampu ngebunuh bakteri-bakteri yang banyak. Maka dari itu coba kita ikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana firman Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka katakanlah jika kamu emang cinta sama Allah, maka ikutilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mencintaimu. Jadi kalau kita ngikutin Rasulullah, itu adalah syarat kita cinta sama Allah dan dicintai sama Allah. Enak gak bu kalau udah dicintai sama Allah? Kalau Allah udah cinta sama kita bu, insya Allah nanti kita di akhirat enak.
Kita kalau cinta sama orang, tega gak kita ngelihat dia sengsara? Enggak. Jadi beruntung sekali kalau kita dicintai sama Allah. Syaratnya apa? Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Caranya gimana? Lihat sunnahnya apa aja yang bisa kita ikuti. Salah satunya bersiwak. Lalu makan, cara makan diikuti, diajari dalam Islam. Baca doa lalu dengan tangan kanan. Rasulullah nggak ngajarin pakai sendok, tapi pakai tangan. Kita udah ngikutin Rasul belum nih di keseharian kita? Kalau misalkan baru sedikit, maka tambahi sedikit demi sedikit sampai terbiasa. Kalau kita mau ngikutinnya enak, gampang, maka kita harus cinta dulu. Kalau kita udah cinta, mudah banget untuk mengikuti. Karena rasanya mau sama aja sama orang yang kita cintai. Karena cinta. Kita kayak sholat nih Bu, kalau kita nggak cinta sama Allah, kita nggak cinta sama Rasulnya, jadi berat. Tapi ketika kita cinta, itu akan sangat mudah. Kita mengarungi samudera kalau mau ketemu sama orang yang benar-benar kita cintai, itu bukan apa-apa. Betul gak Bu? Tapi kalau kita nggak cinta, akan terasa capek, lelah. Maka anak-anak muda, remaja-remaja, jangan salah menaruh cinta. Karena nanti di akhirat kita dikumpulin sama orang yang kita cintai. Maka betapa bahagianya kalau nanti kita kumpul sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangin Bu, ketika nanti manusia kumpul di padang mahsyar, numpuk miliaran manusia ada di situ. Dari mulai bumi terbentuk, mulai ada manusia pertama sampai manusia paling akhir, itu kumpul di padang mahsyar. Gimana tuh penuhnya? Ngebayanginnya aja penuh banget gak? Lautan manusia. Tapi kalau ibu cinta sama Rasulullah, ibu bisa dapet tiket VVIP. Jadi ibu gak perlu tuh capek-capek sama yang lain, karena ibu udah ada tiket untuk bareng sama Rasulullah. Mungkin gak Rasulullah di tempat yang gak enak? Gak mungkin. Pasti tempatnya Rasulullah enak, bahkan disediakan air nanti. Bu, kalau kumpul orang desek-desekan, aus gak? Aus. Tapi kalau kita bareng Rasulullah, kita dapat tiket VVIP, enak gak Bu? Tapi caranya deketin dulu Rasulullah. Kalau kita ngefansnya sama artis yang gak ada manfaatnya untuk akhirat kita, dia bisa nolong apa nanti di padang mahsyar? Bisa gak dia nolong kita? Misalkan dia cuma joget-joget, lalu kita berharap pertolongan dia, bisa gak? Emang dia punya hubungan apa sama Allah? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubungannya langsung sama Allah, pemilik alam semesta. Maka kalau kita mau selamat dunia akhirat, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana cara kita tahu seberapa besar cinta kita? Maka lihat seberapa banyak kita ikuti Rasulullah. Sampai dikisahkan seorang sahabat suatu hari masuk ke dalam masjid, dia lupa. Biasanya dia selalu ngikutin Rasulullah, kaki kanan baca doa. Lalu suatu saat dia lupa. Akhirnya dia duduk, dia nangis sampai terisak-isak, terseduh-seduh. Sampai sahabat yang lainnya nanya, dosa apa yang kamu lakuin sampai segitunya nangis? Akhirnya dia ngejawab, tadi aku pas masuk ke masjid kaki kiri dulu. Tadi aku nggak ngikutin caranya orang yang aku cintai, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita udah begitu belum Bu? Oh, kita nggak ngikutin Rasulullah sampai nangis, pernah nggak? Jadi kalau belum pernah, coba dipernah-pernahin lah selama kita hidup. Biar apa? Biar Rasulullah kenal sama kita. Ya Bu. Jadi jangan sampai, oh ini sunnah nih, ya udah deh cuma sunnah, nggak boleh, dosa Bu.
Jadi lakukan itu. Oh sunnah, oh ini sunnah berarti harus saya lakukan. Jangan ditinggalkan karena sunnah. Itu bukan kebiasaan orang soleh, tapi mereka melakukan itu karena itu sunnah. Jadi kalau ada sunnah, oh sunnah nih, ayo kita lakuin. Jangan malah oh cuma sunnah, nggak boleh ya bu, dosa tuh kayak gitu. Kita nyepelein sunnah. Jadi mulailah kita lihat amalan sunnah itu sangat berharga di mata kita. Agar apa? Agar Rasulullah nanti juga cinta sama kita dan bisa untuk naruh kita di barisannya di yaumil akhir nanti, di hari pengakhiran. Jadi pelan-pelan kita ikuti sunnahnya Rasul. Yang belum bersiwak coba beli siwak, nggak mahal bu, paling berapa ribu harganya. Kalau belum tahu cara bersiwak, banyak di mana-mana cara bersiwak bisa dibaca. Insya Allah. Kalau tidurnya masih belum ngikuti Rasulullah, pelan-pelan cara tidurnya ikuti Rasulullah. Kita berwudu sebelum tidur, kita tidur menghadap ke kanan, ikuti pelan-pelan. Walaupun bangun-bangun tiba-tiba udah telentang lagi, nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting hati kita ini niat. Hati kita ini niat mau ngikutin. Walaupun belum sempurna, biarin. Lama-lama akan sempurna dengan sendirinya, insya Allah. Ibu kalau mau bebenah rumah bu, mau rapihin rumah, tapi nggak mulai-mulai, rapih gak rumahnya? Tapi kalau ibu coba mulai pelan-pelan, oh ya udah lap-lap meja dulu. Oh udah habis itu lama-lama, oh sayang ya cuma meja, sekalian deh pel sama sapu, kelar rumahnya. Betul gak bu? Tapi kalau nggak gerak walaupun sedikit, nggak akan rapih rumahnya. Begitu juga kalau mau mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bergerak walaupun cuma sedikit. Istilahnya kita harus pinter-pinter caper sama Rasulullah, cari muka sama Rasulullah. Jangan cuma kita ada keperluan sama orang lalu kita caper sama manusia, cuma sebatas keperluan kita. Kita perlu sama Rasulullah itu saat ini, bahkan sampai akhir hayat, bahkan sampai di kehidupan setelah dunia ini. Jadi pinter-pinter kita cari muka sama Rasulullah. Jangan cuma cari muka sama pejabat ya bu. Oh apa cari muka sama Bu RT, sama Bu Lurah. Dia kan manusia juga. Tapi pinter-pinter kita cari muka sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana sih kita kalau cari muka ke orang? Oh kita mau cari muka, kita berperilaku yang baik, yang dia sukai. Maka kalau mau cari muka sama Rasulullah, berperilaku yang baik kepada Rasulullah. Biar apa? Biar Rasul cinta sama kita, insya Allah. Biar nanti kita dikenali di yaumul akhir nanti. Maka dari itu kalau yang masih belum menerapkan sunnah di kehidupan sehari-harinya, mulailah terapkan sedikit demi sedikit. Sunnah apa aja bu? Makan pakai tangan kanan. Masuk ke tempat yang baik, dahulukan kaki. Masuk ke tempat yang buruk, pakai kaki kiri. Kalau pakai baju bu, pakai baju bagian kanan dulu, tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Pakai celana begitu juga. Kalau buka baju, kiri dulu baru kanan. Itu aja dulu. Jadi jangan pakai baju asal pakai aja, yang penting masuk. Jangan ya bu. Dahulukan yang kanan dulu kalau pakai. Kalau misalkan buka yang kiri dulu. Itu sunnah. Jadi kalau sunnah itu apa-apa yang bagus dahuluin kanan, yang jelek dahuluin kiri. Masuk kita mau ke air pakai kaki kiri. Jangan lupa baca doa. Doa masuk kamar mandi. Jangan lupa bersiwak. Bersiwak kapan aja. Bersiwak itu kan kayak sikat gigi. Kalau misalkan ibu mau bersiwak minimal sehari 2 kali, pagi sama malam, itu paling minimal. Tapi paling bagus lagi, mau wudu bersiwak, mau sholat bersiwak,
Mau baca Quran bersiwak. Ini nih sekarang mau taklim, siwak dulu. Insya Allah, bersiwak itu mudah, Bu. Siwak itu kan kayu, tahu siwak, Bu? Kayak kayu. Nanti kita pakai untuk membersihkan mulut. Itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Biasanya kalau ulama-ulama, Bu, orang laki kan di gamisnya ada saku kan, Bu, ya? Ada kantong. Nah, siwaknya ditaruh kantong. Kalau ibu-ibu kan kemana-mana bawa apa, Bu? Bawa tas, taruh di tasnya. Insya Allah. Dan jangan lupa, ibu kalau ibu bawa tasbih, ibu tahu tasbih, Bu? Ibu kalau bawa tasbih kemana-mana nih, Bu, walaupun ibu enggak lagi zikir, ibu terhitung termasuk orang yang berzikir. Jadi ibu bawa tasbih aja dapat pahala, apalagi berzikir pakai tasbihnya. Itu kita cuma bawa tasbih nih, Bu, enggak zikir, itu udah dapat pahalanya. Ditambah kita zikir, makin dapat lagi pahalanya. Alhamdulillah. Dan jangan lupa selipkan niat soleh di setiap amal yang kita lakukan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau ngapa-ngapain niatnya bagus. Jadi makan gak cuma makan biar kenyang, tapi makan niat biar bisa ibadah. Makan niat biar kuat sholatnya. Jadi makannya dapat pahala, enak gak, Bu? Makan dapat pahala, enak gak, Bu? Bebenah rumah, nyuci baju, masak, dapat pahala, enak gak, Bu? Tapi syaratnya niat, niat yang soleh, niat untuk Allah, niatin buat ibadah. Bebenah rumah, biarin nih rumah bersih karena Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Jadi dapat pahala semua tuh, Bu. Kalau apa? Niatin niat soleh. Apapun yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan mubah, makan, minum, tidur, semua kita niatin niat soleh, bernilai ibadah semuanya. Alhamdulillah. Maka dari itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau ngapa-ngapain niatnya bagus terus. Jadi kita ikuti itu. Oh, kita mau taklim, niatnya harus bagus, niat nuntut ilmu, bukan niat untuk kumpul dan ngobrol, ya, Bu. Jadi kalau taklim niat emang datang mau nuntut ilmu, mau dengerin pengajian, insya Allah. Kalau niatnya belum bagus, bagusin sekarang, nggak ada yang terlambat. Maka dari itu insya Allah kita semua dikasih kekuatan dan kesempatan sama Allah untuk menjadi orang yang lebih baik lagi setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkataannya maupun perbuatannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah bersihkan hati-hati kita semua agar semakin mudah mencintai baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa diterapin, ya, Bu. Pelan-pelan, nggak usah kita langsung mau semua-muanya, nggak usah, pelan-pelan, insya Allah. Dan semoga ini bisa menjadi nasihat terlebih khusus untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Hadaniyallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.